Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Ran. Jadi di video pertama ini kita akan mereview salah satu reptil atau ular yang banyak dipelihara oleh penghobis. Langsung aja kita ambil ularnya. Ini dia, ball python. Ball python atau Python regius atau sanca bola adalah ular yang paling cocok dipelihara oleh pemula selain kolobrit. Ular ini tidak berbisa seperti kebanyakan python ya. Python kan nggak berbisa. Ukurannya tuh kecil. Ukuran maksimalnya hanya 120 sampai 180 cm. Dan untuk 180 cm itu juga sedikit jarang. Karena rata-rata ya 170 lah. Itu udah gede. Terus juga ular ini jarang sekali untuk strike atau menyerang orang ya, atau menyerang pemiliknya. Jadi ular ini lebih defense dengan membentukkan dirinya seperti bola. Nah itulah kenapa namanya ball python. Terus ular ini juga berasal dari Afrika. Ball python sudah mulai dipelihara sekitar tahun 80-an dan mulai dikembangkan pada tahun 2000-an ke atas. Banyak breeder-breeder besar seperti di luar negeri, ada Justin Kobylka, dan di Indonesia ini ada David Suarez. Mereka sudah membuat berbagai macam morph, dan juga ball python banyak disebut sebagai royal python karena dulunya ular ini dipelihara oleh salah satu ratu Mesir, yaitu Cleopatra, untuk digunakan sebagai kalung atau gelang karena ular ini gemar menjelitkan badannya di tangan ataupun di leher. Selanjutnya, ular ini memiliki banyak morph atau orang ya sebutnya warna lah. Jadi morph dalam ball python itu banyak, hampir mirip seperti gecko banyak. Yang nggak tahu gecko nanti next. Jadi morph ball python itu ya kalau dilihat di World of Ball Python wah ribuan kayaknya lebih. Pokoknya banyak lah. Salah satunya ada pastel, laser, banana, orange dream, dan masih banyak lagi. Pokoknya itu banyak banget, susah kalau disebutin satu-satu. Itulah mengapa banyak orang yang melihara ular ini. Dan si lady ini dia morphnya normal ya, nggak ada morph dia. Ya warna normal alamnya ya begini dia, coklat. Lalu ular ball python ini sudah disebutkan tadi kan di awal, panjangnya hanya bisa 120 atau sampai 180 cm. Jika ular ball python ini ditemukan di alam, panjangnya hanya 140 cm untuk ukuran dewasanya. Dan sangat jarang sekali menemukan ular ball python di atas 140 cm di alam. Tapi jika dipelihara di manusia, ular ini bisa sampai 180 cm. Dan juga per tahunnya ular ball python ini bertambah panjang sepanjang 35 cm per tahun. Dan akan berkurang atau bahkan berhenti saat 3 tahun pertama. Lalu kandang untuk ball python. Kandang untuk ball python itu untuk ukuran dewasa 90 kali 50 kali 20 udah cukup ya.
Gak usah terlalu tinggi kandang itu, yang penting lebar. Ini yang saya pakai kandang ini nih. Ini kandang buat donat. Ini maaf ya, berantakan. Dan alasnya ya seperti tadi, pakai tisu, koran, kertas, atau kalau ada pakai alasnya kokopit, koko khas, forest bar, terus juga air. Tadi kan ada tuh air, airnya ditaruh di apa, water dish, atau enggak kayak tadi di asbak kaca. Diisi aja, jangan terlalu penuh biar nggak tumpah. Terus biasanya juga di spray ya, kandangnya di spray sehari sekali cukup, minimal sehari sekali, dan jangan terlalu sering di spray. Terus suhu kandang atau suhu ruangan untuk ball python itu pada siang hari sekitar 29 derajat sampai 32 derajat. Dan untuk malam hari itu bisa dari 28 derajat sampai 22 derajat. Jangan terlalu dingin, karena kalau terlalu dingin itu bisa menyebabkan pilek untuk si ball pythonnya ya. Kemudian pemberian pakan. Pemberian pakan untuk ball python ini itu bisa diberikan mencit, rat, hamster, ataupun jenis hewan pengerat lainnya yang ukurannya tidak terlalu besar. Yang penting muat sama ularnya. Dan itu bisa diberikan selama seminggu sekali atau 3 hari sekali, tergantung ularnya. Biasanya ular baby itu lebih sering dikasih makan agar cepat besar, dan sebaliknya ular yang besar itu akan jarang sekali dikasih makan. Dikasihlah 2 pencit untuk ular yang ukurannya tidak terlalu besar selama seminggu. Jadi seminggu sekali dikasih 2 mencit. Semakin besar ya makanan juga harus semakin besar atau semakin banyak. Lalu penyakit ball python. Penyakit ball python ini, sebenarnya ball python ini ular yang termasuk kuat ya. Dia tahan banting, dia ular yang tahan banting, tapi jadi batik. Tapi ada salah satu penyakit yang cukup berbahaya dan bisa menjadi penyakit permanen bagi ularnya, yaitu pilek. Pilek itu yang berbahaya. Bisa disembuhin tapi tidak bisa dihilangkan. Jadi kalau sudah terkena pilek itu ya udah takdir ular itu, nggak bisa digabungkan dengan ular lain, karena bisa nular. Dia bisa terkena kutu, tapi itu nggak mungkin ya, itu di alam. Kalau dipelihara oleh orang mah atau oleh penghobis itu tidak akan mungkin ya terkena kutu. Mungkin kalau ditaruhnya di pekarangan rumah gitu ya mungkin bisa. Tapi masa ular kayak gini taruh pekarangan rumah sih. Terus ular ini juga nggak wajib dijemur ya, malah nggak boleh dijemur, karena hewan ini tuh hewan nokturnal, bukan hewan diurnal. Dia nokturnal, hewan malam, aktif di malam hari, bukan di siang hari. Kalau di siang hari ya begini, dia tidur, diem, begitu. Mungkin hanya itu dari saya. Jangan lupa ya, like, comment, and share, dan subscribe. Dan tungguin video-video selanjutnya di channel ini. Terima kasih telah menonton.